Hai anak-anak MIS, hari ini kita akan mempelajari pelajaran praktek akuntansi lembaga pemerintah. Jadi kita berfokus pada akuntansi yang ada di sektor-sektor pemerintahan. Bisa sektor dari pusat, bisa sektor provinsi, kabupaten atau kota, bahkan yang terkecil dari sektor desa atau kelurahan. Jadi kita membahas tentang akuntansi yang ada di pemerintahan. Materi yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan daerah. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintah. Selanjutnya, bagaimana pembukuan yang ada di akuntansi. Yang ketiga, siklus akuntansi pemerintah. Apakah siklus akuntansi pemerintah itu sama dengan siklus akuntansi perusahaan biasa yang sudah kalian pelajari di kelas 10? Nanti kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Itu ada pengertian akuntansi pemerintah. Di sini definisi akuntansi pemerintah menurut para ahli yang kita ambil ada dua. Pertama, Abdul Halim. Akuntansi pemerintah adalah kegiatan jasa dalam rangka menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak berkepentingan atas alternatif arah dan tindakan. Menurut Refrizian Baswir, akuntansi pemerintah merupakan akuntansi untuk lembaga non-profit, yaitu merupakan akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Meskipun lembaga pemerintah pada umumnya berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia masih tergolong dalam mikro. Jadi, kalau menurut Refrizian Baswir ini, pemerintah itu masih dalam lembaga yang kecil untuk dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan. Dan menurut Refrizian Baswir juga, lembaga pemerintah itu merupakan lembaga non-profit atau tidak mengambil keuntungan. Dari pengertian dua ahli tersebut, kita bisa ambil kesimpulan, dikarenakan sifat lembaga pemerintah berbeda dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka akuntansi pemerintah dikelompokkan sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri, terpisah dari perusahaan. Jadi, konsep dari akuntansi pemerintah pasti berbeda jauh dengan konsep yang ada di perusahaan yang telah kalian pelajari. Kalau konsep di perusahaan, suatu lembaga perusahaan pasti akan mencari keuntungan. Sedangkan di pemerintah tidak boleh ada sekalipun untuk mencari keuntungan. Kalaupun ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang ada di pemerintah, itu sifatnya tidak untuk mencari keuntungan. Kita lanjut. Dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah diatur bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur oleh kepala daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Tahu apa kepanjangan APBD? Pasti kalian sering dengar apa itu APBD. APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Untuk mewujudkan pengelola keuangan negara di Indonesia, pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel adalah penyimpanan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pemerintah harus menetapkan peraturan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, standar akuntansi untuk pemerintah itu harus ada di SAP, berbeda dengan standar akuntansi yang ada di keuangan perusahaan. Itu dia. Maka dalam hal ini pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 pada nomor 24
tentang standar akuntansi pemerintah dan telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Jadi standar akuntansi pemerintah yang terbaru itu ada di tahun 2010. Kita tidak bisa buat standar di pemerintah dengan akuntansi perusahaan biasa, karena sudah sangat berbeda sistem akuntansi pemerintah dengan akuntansi di perusahaan biasa. Akuntansi pemerintah daerah ialah proses pengidentifikasian. Apa yang diidentifikasi? Transaksi-transaksi yang terjadi di lembaga pemerintah. Pengukuran berapa nilainya, transaksinya bagaimana. Setelah ada transaksi, diidentifikasi, diukur, transaksi tersebut dicatat ke dalam catatan. Setelah dicatat, diapain? Kita berikan laporan, dan itu ialah pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah-daerah. Dalam hal ini bisa kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Ya, kita lihat di sini ada pihak-pihak eksternal pengguna laporan keuangan daerah atau stakeholder penggunanya. Siapa aja? Yang pertama DPRD. Yang kedua investor. Investor ini pemberi dana. Yang ketiga pemerhati Pemda. Keempat Badan Pengawas Keuangan BPK. Yang kelima kreditur dan donatur. Donatur yang memberikan uang, hampir berbeda sama investor. Kalau investor dia masih ada mengambil keuntungan. Kalau donatur dia secara sukarela. Kalau kreditur yang memberikan hutang. Selanjutnya ada rakyat serta pemerintah pusat. Itu pengguna eksternalnya. Jadi pengguna internal siapa? Ya Pemda sendiri. Misalkan yang membuat laporan ada di Kota Medan, pemerintah Kota Medan, berarti internalnya ya pemerintah Kota Medan. Eksternalnya tadi disebutin DPR, bisa DPR Sumut, bisa DPR pusat, bisa presiden, bisa masyarakat yang luas. Bukan masyarakat Medan aja. Masyarakat Jakarta bisa menggunakan laporan keuangan ini, hanya melihat untuk dipelajari. Itulah pengguna laporan keuangan daerah. Tapi kalau untuk internal ya dia mengambil keputusan apa yang harus dilakukan di Medan dengan laporan keuangan tersebut. Oke, kita lanjut ke tujuan akuntansi pemerintah. Apa sih tujuan akuntansi pemerintah? Apakah apa sama dengan akuntansi yang ada di perusahaan? Pada umumnya, tujuan akuntansi pemerintah ialah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi. Yang penting, mendasarkan serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas, seperti modal, tenaga kerja, bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Akuntansi pemerintah bagi manajemen adalah sebagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber dana dan berbagai proyek alternatif sehingga menyebabkan manajemen mengambil keputusan atas dasar persamaan dan bukan atas dasar rasionalisme. Ini tujuan akuntansi pemerintah menurut SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Yang pertama, menjaga aset pemerintah melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan. Berarti setiap aset-aset yang ada di pemerintah pasti kita catat agar tidak hilang. Yang kedua, ada menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangannya. Yang ketiga, menyajikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan. Yang keempat, yang terakhir ada menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan. Itulah fungsi dari akuntansi pemerintah. Kita lihat karakteristiknya di akuntansi pemerintah. Karakteristik akuntansi pemerintah yang pertama, pemerintah tidak berorientasi kepada laba. Sesuai tadi kan sama
Pendapat siapa? Pendapat siapa tadi ya? Pendapat Rev Rizwan Baswir. Rev Rizwan Baswir. Di mana akuntansi tidak berorientasi kepada laba. Kenapa? Karena pemerintah asalnya dari rakyat, untuk rakyat. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari rakyat. Pendapatan utama dari pemerintah ialah pajak. Pajak dari mana? Rakyat. Jadi segala sesuatunya akan kembali ke rakyat. Maka pemerintah tidak boleh mengambil adanya keuntungan. Kedua, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis. Yang ketiga, akuntansi pemerintah bersifat kaku. Kenapa bersifat kaku? Karena SAP, standar akuntansi pemerintah, itu dibuat berdasarkan undang-undang kebutuhan untuk masyarakat banyak. Tidak bisa spontan seperti di perusahaan yang membuat keputusan aja kepala daerah, bukan pemilik. Kepala daerah bisa diubah-ubah, makanya bersifat kaku. Yang keempat, keputusan kebijakan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini bisa DPR. Lanjut. Kok banyak kali ya? Syarat akuntansi pemerintah. Yang pertama, dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Yang kedua, membuat berbagai perkiraan. Yang ketiga, sistem akuntansi harus dikembangkan. Keempat, melayani kebutuhan dasar. Kok banyak banget ya? Ada lagi faktor yang mempengaruhi akuntansi pemerintah. Ada dari sistem pemerintahnya sendiri, sistem sumber dayanya dari mana, dan yang terakhir ada faktor politik yang ada di pemerintah saat itu. Selanjutnya, pengertian pembukuan tunggal dan buku pasangan. Kalau tunggal berarti dia sendiri atau single entry. Pencatatan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibatan bertambah kas akan dicatat pada sisi penerimaan transaksi, dan yang mengakibatkan berkurangnya kas akan mencatat pada sisi pengeluaran. Di pemerintah daerah, selama hampir 3 dekade pencatatan ini dipraktekkan, contohnya dalam buku kas umum. Jadi, dalam single entry ini hanya berfokus pada buku kas umum saja. Tidak bisa pencatatan yang lain, kayak mencatat persediaan itu kurang bisa. Untuk pencatatan single entry, dia berhubungan dengan kas, kalau tidak bertambah ya berkurang. Itu pengertian dari pembukuan tunggal. Kalau ada pembukuan tunggal berarti ada pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem pencatatan double entry juga sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Kalau dengan kata udah menjurnal pasti kalian ingat ada debit, ada kredit. Ya enggak? Udah kalian pelajarin kan di kelas 1 debit dan kredit. Sisi debit ada di sebelah mana? Sisi debit itu ada di sebelah kiri, dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Setiap sisi debit dan kredit harus apa? Harus balance. Debit dan kredit harus balance. Maka adalah persamaan akuntansi yang dasar, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sisi debit sama dengan sisi kredit harus seimbang. Paham? Perbedaan pembukuan tunggal dengan buku berpasangan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Kalau sudah kalian paham, dilanjut. Masuk ke siklus akuntansi pemerintah. Kalian tahu itu siklus apa? Siklus itu serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Yang namanya siklus, dia selalu berputar-putar di situ aja. Kalau siklus akuntansi dari mana tadi? Mengidentifikasi
mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi transaksi sampai ke pelaporan keuangan. Udah selesai laporan keuangan, ya balik lagi mengidentifikasi lagi. Itu yang terjadi di setiap periode. Periode awal kita mencatat dari jurnal, setelah jurnal buku besar, setelah buku besar laporan keuangan, pelaporan, jurnal penutup, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, balik lagi ke transaksi. Itulah yang dinamakan siklus. Kalau sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 meliputi serangkaian prosedur melalui dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Itu siklus akuntansi pemerintah. Komponen-komponen laporan pemerintah. Ada yang pertama LRA, laporan realisasi anggaran. Mungkin kalian baru dengar di akuntansi pemerintah ini. Ada laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Yang ketiga adanya LO, laporan operasional. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, itu biasa yang terakhir. Laporan arus kas, neraca, dan terakhir laporan perubahan ekuitas. Di sini ada beberapa laporan-laporan yang mungkin kalian asing kalian dengar. Karena yang biasanya kalian tahu itu laporan keuangan ada 3, cuman kan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca. Dikarenakan dikatakan dari awal bahwa pemerintah tidak merupakan lembaga mencari profit atau mencari laba, maka di komponen laporan keuangan pemerintah tidak akan ada namanya laporan laba rugi. Yang ada hanya laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini terjadi atau adanya laporan realisasi anggaran dikarenakan di pemerintah setiap tahun, setiap awal tahun sudah dianggarkan apa pendapatannya, apa yang akan dibelanjakan itu sudah dianggarkan di awal tahun. Misalkan di tahun 2021 anggarannya itu sudah dibuat di awal tahun, bahkan di akhir tahun 2020. Apa yang akan mendapat, apa yang dibelanjakan itu sudah di awal, di bulan Januari, bahkan di bulan Desember tahun 2020. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember tahun 2021 itu bakalan nanti dilaporkan apakah yang dianggarkan di awal bakal terrealisasi, terjadi. Itu dia, makanya adanya laporan realisasi anggaran. Itu komponen laporan keuangan. Berbeda jauh kan karena dari konsepnya aja udah berbeda. Cara pembuatan jurnal nanti bakalan berbeda juga, dan laporan keuangan juga berbeda. Yang terakhir materi kita, ginilah gambaran siklus akuntansi pemerintah daerah. Pertama dirancangkannya APBD. APBD ini terrealisasi. Jika terrealisasi maka harus dibuat ke dalam buku jurnal. Dari buku jurnal akan masuk ke buku besar. Buku besar ini ada nanti namanya buku buku pembantu. Dari buku besar ke laporan keuangan ada namanya kertas kerja. Yang di warna biru itu, warna biru apa warna toska itu ya? Itu bukti-bukti yang harus disiapkan. Bukti-bukti ini sesuai dengan kebijakan akuntansi. Itulah sekilas tentang akuntansi pemerintah. Gimana? Mudah kan pelajaran akuntansi pemerintah? Kita masih dasarnya saja, jangan kalian pusing-pusing dulu. Nanti kalau misalnya, Miss, saya masih pusing, Miss, saya masih mau bertanya, kita bisa tanya jawab seperti biasa di
grup kita, grup WA, ataupun kalian bisa bertanya di Japri. Tapi lebih bagus di grup WA biar teman-teman kalian juga bisa menyimak pertanyaan kamu. Oke? Semoga semua kalian paham dan mengerti. Miss akhiri untuk materi kita yang pertama di PALP tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. See you guys. See you anak-anak Miss.